Vagabond merupakan manga yang ditulis oleh Takehiko Inoue, dan manga Vagabond ini masuk ke dalam jajaran Tezuka Award. Jadi Tezuka Award ini sebuah penghargaan yang dibuat untuk menghormati Osamu Tezuka, yang menjadi bukti alasan jika Vagabond milik Takehiko Inoue ini masuk ke jajaran manga legendaris masterpiece. Oke, kita kesampingkan hal itu, kita akan bertanya dulu, seperti apa manga Vagabond ini. Ketika aku membaca manga Vagabond, aku langsung bisa mendeskripsikan jika manga ini menggambarkan tentang sejarah samurai di Jepang, yaitu terkait pendekar pedang di Jepang yang bernama Takezo Shinmen, yang saat itu dia ini mengikuti peperangan yang sangat terkenal di Jepang, yaitu The Battle of Sekigahara, di mana peperangan itu berakhir dan menyisakan Takezo dengan teman masa kecilnya yang bernama Matahachi. Yang ternyata di sana itu terlalu cepat bagi mereka berdua ini untuk merasa senang, karena masih ada sisa-sisa musuh yang mencoba untuk membunuh mereka berdua. Takezo dan Matahachi ini mencoba kabur, sampai akhirnya mereka ini pingsan dan ditemukan oleh seorang gadis muda bernama Akemi. Nyawa mereka ini terselamatkan dengan bantuan Akemi, yang ternyata Akemi ini hidup bersama ibunya yang bernama Oko. Beberapa hari mereka menginap sehingga membuat Takezo dan Matahachi ini diburu di kediaman milik Oko dan Akemi. Dan saat itu mereka berdua ini sudah menjadi buronan. Dan sejak saat itu terdapat dua hal. Takezo memutuskan untuk menjadi vagabond yang berarti pengembara, dan Matahachi menunjukkan jika dirinya mulai semakin interesting kepada ibunya Takemi, yaitu Oko. Ada beberapa hal yang buat aku itu gak habis pikir ketika Takezo ini dikejar sebagai buronan, yaitu Matahachi ini malah sempet-sempetnya jatah sama si Oko. Tapi dari situ Takezo dan Matahachi ini akhirnya berpisah. Takezo mencoba untuk survive bertahan sebagai buronan, dan Matahachi memutuskan untuk pergi ke Kyoto dan menikahi si Oko, yang padahal si Matahachi ini punya tunangan dari teman masa kecilnya yang bernama Otsu. Tapi kisah belok-membelok ini menjadi bukti jika manga ini memberikan gambaran realistis tentang Jepang saat dulu. Ya, Jepang saat dulu itu gak semulus zaman sekarang. Bisa dibilang Jepang mulai dulu itu emang barbar, apalagi kalau udah masalah seks ya. Mulai zaman Shogun hingga ke penjajahan Indonesia, sepertinya nggak ada yang berubah gitu. Oke, kita lanjut. Perjalanan yang ditempuh oleh Takezo ini membawanya pulang ke kampung halamannya. Tetapi sayangnya beberapa hal terjadi sehingga Takezo ini diusir dari desanya dan tetap menjadi buronan. Setiap permasalahan, Takezo ini selalu digambarkan sebagai sosok orang yang sangat keras dengan kehidupannya, yang membuat Takezo ini nggak pernah merasa takut dengan kematian. Takezo ini hanya berdiri di dua sisi, yaitu hidup atau mati. Tetapi sifat watak kerasnya ini sudah lahir dari kecil dari didikan yang diberikan oleh ayahnya. Beberapa hal terjadi sehingga Takezo ini ditemukan oleh seorang biksu bernama Takuan, yang mana Takuan ini selalu mencoba untuk merubah Takezo supaya mengerti tentang artinya kehidupan. Dan hal itu membawakan Takezo ke sosok yang baru dan juga nama baru, yaitu Musashi Miyamoto. Tapi sejak saat itu dia ini mulai semakin berubah. Musashi ini mulai kehilangan kontrol kekuatannya, sehingga membuat Musashi ini terlihat seperti orang bodoh. Bahkan dia ini menjadi sangat takut dengan namanya kematian. Beberapa alasan lainnya yang membuat Musashi ini menjadi seperti ini karena perasaan cintanya kepada si Otsu. Dan mulai sejak saat itu Takezo ini menjalani hidupnya dengan nama Musashi Miyamoto. Dan di sisi lain Matahachi ini telah dicampakkan oleh Oko, yang akhirnya membuat Matahachi ini hidup sendirian di Kyoto. Entah ini tuh ada sebuah keberuntungan atau enggak, Matahachi ini melihat seorang pendekar yang mati di tempat dengan membawa sebuah gulungan surat yang berisikan sertifikat penghargaan kepada Sasaki Kojiro. Yang akhirnya gara-gara hal itu ngebuat Matahachi ini mulai memainkan roleplay dan mengklaim dirinya sebagai Sasaki Kojiro. Yang tentunya semua ini akan berhubungan dalam sebuah peristiwa hebat di Jepang, yaitu pertarungan antara Musashi melawan Sasaki Kojiro. Buat aku pribadi, Vagabond ini menarik bukan di sisi historikalnya, walaupun aku tahu ada sisi sejarahnya juga, tapi itu tidak menjadi fokus utamaku dalam membaca manga ini. Yang menjadi fokus utamaku saat membaca Vagabond adalah yaitu pembawaan ceritanya. Pembawaan cerita ini tuh ngingetin aku sama buku yang aku punya saat aku masih kelas 2 SD. Jadi dulu aku punya buku yang isinya tentang bagaimana seorang biksu memberikan makna dalam sebuah kehidupan. Tapi bukunya itu digambarkan kayak dalam sebuah manga gitu lah. Jadi kalau kalian tahu manga-manga kuno, jadi manga yang gambarannya itu masih ngerempet ke seni lukis era Jepang Shogun. Ya jadi kayak gitulah manganya. Jadi sama seperti Vagabond yang memberikan sebuah makna kehidupan lewat sebuah kisah. Vagabond itu bener-bener gak bisa dinikmatin dengan gaya baca manga anak shonen gitu. Kalau manga shonen kalian pasti mikirnya kayak bagaimana sistem kekuatan bekerja,
bagaimana plot yang akan terjadi dan segala macamnya. Di Vagabond kalian itu nggak dituntut untuk ngelakuin hal itu. Cukup duduk dan baca sampai habis. Hilangkan semua spekulasi yang nggak penting. Karena manga ini ingin memberikan sebuah gambaran santai kepada pembacanya. Tapi tentu saja manga ini pasti tidak relevan dengan beberapa orang di zaman sekarang. Karena kalau kita komparasikan cerita Vagabond dengan cerita manga zaman sekarang, cukup jauh banget perbedaannya. Dan nggak tahu kenapa baca manga Vagabond ini seakan-akan aku tuh kayak didongengin gitu. Setidaknya aku ini udah ketiduran 4 kali ketika baca manga ini. Sampai sekarang ya. Ketiduran ini bukan karena bosen, tapi karena ceritanya ini mungkin kayak membagikan ketenangan aja gitu. Ada beberapa hal ideologi-ideologi dalam manga Vagabond ini yang bisa diimplementasikan dalam sebuah kehidupan juga. Tapi itu bukan menjadi fokus utama juga sih. Aku suka Vagabond bukan karena aku bakal menjadi elit, enggak. Tapi karena memang cerita yang dibawakan ini tuh tipe-tipe cerita yang memang aku suka banget gitu. Karena memang dari dulu ini aku udah suka banget dengan tipikal sejarah yang diceritakan ulang. Seperti contoh kayak film Les Miserables dan segala macam cerita lainnya lah. Jadi Vagabond ini bisa menjadi titik mula bagi kalian yang suka sama sebuah cerita-cerita historikal. Walaupun ya bukan menjadi fokus utama mencari historikal dalam sebuah manga. Jadi menurut kalian sendiri seperti apa manga Vagabond ini? Apakah manga ini masih bisa dinikmatin sampai sekarang? Kalian tulis opini kalian. Oke, sepertinya gini dulu obrolan kita tentang Vagabond. By the way, jangan lupa untuk ikutan pre-order matchnya TMM mulai tanggal 11 sampai tanggal 21. Kalian bisa cek aja di Instagramnya, jadi itu murah banget, kalian cek aja. Cukup gitu aja, The Manga Man, see you next video.